Nah, dalam kitab Ibrani, dosa dianggap sebagai kedurhakaan atau pemberontakan. Nah, bahasa Yunaninya pasya. Ibrani 3 ayat 8 sampai 15 dan sampai 16. Dikatakan kedurhakaan atau pemberontakan memperlihatkan suatu sifat ketidaktaatan yang disengaja dan benar-benar menentang, yang di dalamnya terkandung penolakan langsung terhadap rencana Allah. Allah membenci yang namanya kefasikan atau anomia. Ibrani 1 ayat 9, bandingkan dengan Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Nilai yang luar biasa dari karya Kristus ialah bahwa di bawah perjanjian baru itu Allah berfirman, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan anomia mereka. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-17. Ibrani 10 ayat yang ke-17. Tapi kalau kita lihat dari ayat 14 menariknya begini Bapak Ibu, dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Gimana sih Tuhan yang kita sembah memandang dosa? Beberapa kesimpulan dapat ditarik ya tentang ajaran Yesus mengenai dosa. Ya. Dosa meliputi semua manusia. Tidak seorang pun manusia yang luput dari dosa. Apa yang berlaku untuk satu orang, berlaku untuk semua manusia. Kira-kira setuju nggak? Bapak Ibu setuju nggak? Apa yang berlaku untuk satu orang, berlaku untuk semua manusia. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya? Karena ini sebenarnya ngomong tentang Adam ya. Kalau kita lihat di sana ya. Sehingga dikatakan di sana, Yesus menilai manusia secara realistis. Penyebab dasarnya berakar jauh lebih dalam, sehingga dikatakan apa yang keluar dari diri manusia itulah yang menajiskannya. Matius pasal 15 ayat 18 dan Markus pasal 7 ayat yang ke-15. Coba satu orang Bapak Ibu silakan buka di Matius, saya buka yang bagian Markus. Markus 7 ayat 15. Coba satu orang baca Matius 15 ayat 18. Injil Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya. Kemudian di ayat Markus 7 ayat 15 bilang begini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya Bapak Ibu, yang kita makan atau yang masuk ke dalam pribadi kita, dikatakan di dalam Markus ini, apapun yang dari luar masuk ke dalam, itu nggak menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari dalam, itu justru yang menajiskan orang itu. Sedangkan kalau di Matius justru ngomongnya berbeda. Matius bilang begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut seseorang, ngomongnya juga hal yang sama. Apa yang keluar dari mulut seseorang itulah yang menajiskan
menajiskannya, ya, menajiskan orang tersebut. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kalau yang keluar dari kita adalah tentang berkat, maka kita akan diberkati. Ya. Yang keluar dari kita adalah kata-kata motivasi, kata-kata yang mengandung semangat, kata-kata yang meneguhkan orang lain. Ketika itu keluar, hal yang seperti itu yang keluar dari kita, maka nggak cuma orang yang menerima kata-kata itu diteguhkan, disemangati, tapi kita pun yang memberi pun jadi semangat. Ya. Kita akan merasa bersyukur sekali karena apa? Karena orang tersebut diberkati melalui perkataan kita, melalui apa yang keluar dari diri kita. Makanya firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Jadilah suratan yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Jadi bukan tentang apa yang masuk ke dalam kita, tetapi apa yang keluar. Sehingga bagian yang ketiga dikatakan dosa berarti perbudakan. Dengan latar belakang kuasa-kuasa kegelapan, terlihat bahwa manusia dalam keadaan berdosa sedang dalam genggaman iblis. Kristus datang untuk membebaskan mereka dari genggaman itu. Dosa berarti pemberontakan. Dosa berarti pemberontakan. Yesus membuat perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Titik balik yang menentukan ialah ketika anak bungsu itu menyadari bahwa ia telah berbuat dosa terhadap Allah dan ayah. Sehingga dosa mengakibatkan penghukuman manusia dalam penghukuman Allah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Bahkan setiap perkataan yang diucapkan. Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-36.